Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Memanfaatkan libur tahun baru, ratusan warga memadati lokasi wisata di Merauke. Seorang wanita di Mimika ditemukan tewas. Akibat cuaca buruk, stok ikan laut di Pasar Rohamanggu Merauke kosong. Ratusan warga membeludak di kawasan wisata air Merauke. Mereka memanfaatkan libur tahun baru yang berakhir Selasa kemarin. Ratusan warga tumpah ruah di kawasan ini mulai dari anak-anak hingga dewasa. Karcis masuk cukup terjangkau hanya Rp30.000 per orang, serta suasana yang sejuk dan bersih menjadi alasan warga memilih wahana ini. Namun pengunjung tidak menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak dan berkerumun. Bawa mandi anaknya nih? Oh sering. Sering Pak ya? Oke. Pak, kenapa pilih arena ini Pak, waterpark ini Pak untuk berlibur ini Pak? Satu dekat rumah, keduanya bersih Pak. Bersih Pak? Oke ya. Kalau masuk bayar berapa Pak di sini? 30 Pak. 30 ya? Udah dapat kurtingan. Kurtingannya apa itu Pak? Nggak ada itu. Oh nggak ada. Harus dapat kurtingan Pak. Ini masih libur Pak ya? Libur. Anak-anak masih libur. Ibu sudah sering main ke tempat ini Bu? Ya, Sudah. Ini dalam rangka apa Bu ke sini bawa anak-anak Bu ya? ya masa libur. Masa libur ya Bu ya? Anak, ya. Ibu kalau masuk sini bayar berapa Ibu? Kalau hari biasa seperti di depan tadi tertulis Senin sampai Jumat 30.000. 30.000. Sabtu Minggunya 40. Wahananya apa saja Bu untuk mandi aja ya? Banyak ada warna-warna untuk anak-anak seluncuran. Begitu. Kolam renang kecil yang untuk berbagai ukuran dari anak yang balita maupun yang masih sekolah dengan ada yang dewasanya juga toh. Gitu. Nah, Ibu kenapa pilih arena ini Bu di sini? Apakah tidak ada tempat lain? Selain suasananya bagus, tempatnya juga ya sejuk ya, Sejuk ya. tenang, Tapi aman Bu ya. aman. Kasus COVID-19 di Merauke saat ini memang sudah nol. Namun warga diminta tetap waspada karena pandemi belum berakhir. Apalagi ancaman Omikron sudah merebak di Pulau Jawa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seorang wanita ditemukan meninggal dunia di Jalan Hasanuddin Mimika dengan kondisi mengenaskan. Polisi juga menemukan sejumlah luka di kepala korban. Diduga EN dibunuh. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan masih menyelidiki kasus itu. Yang benar kami dari Polsek Mimika Baru melakukan TP-TKP awal berdasarkan informasi masyarakat pada tanggal 1 Januari. 1 Januari dini hari pukul 5 bersama gabungan Polres. Saat itu memang ditemukan seorang wanita bersimbah darah dalam keadaan meninggal dunia di samping rumah. Kemudian dari Polres melakukan olah TKP awal, identifikasi dan melakukan pengamanan barang bukti yang diduga digunakan pada kekerasan kepada seorang wanita tersebut. Dari barang bukti yang diamankan ada beberapa barang yang nanti bisa dikonfirmasi oleh Satreskrim Polres. Menurut tokoh adat di kampung Mimika Baru, EN diduga dibunuh oleh seseorang yang menuduhnya menggunakan ilmu hitam. Anaknya langsung daripada mama yang korban ini kan tidak menginginkan untuk otopsi, tidak menginginkan untuk visum. Penolakan itu terjadi, maka pasti akan terjadi mau serahkan ke hukum atau mau selesaikan secara adat. Itu ketika pelaku utama itu ada dan kita akan lihat di situ perbuatan dia mau dibenarkan di sisi adat benar atau tidak, di sisi hukum positif benar atau tidak,
hukum nasional. Ini yang nanti kita lihat kami untuk mengeksekusi mama yang sebetulnya tidak harus dengan cara-cara seperti itu. Kejadian ini kejadian yang keempat, lalu sudah yang ketiga, dan ini yang keempat. Saya harapkan ini hal-hal seperti ini kan ada sesuatu yang perlu kita benar-benar refleksi untuk melihat situasi ini supaya tidak boleh ada kejadian-kejadian berkelanjutan dengan cara-cara seperti ini. Karena cara-cara ini cara-cara yang memang pada fakta nyata yang dilihat oleh kalangan manusia publik normal itu bahwa ini sesuatu yang sebetulnya tidak ada bukti dasar yang benar yang tertuju atas perbuatan itu, tetapi praduga prasangka di dalam pikiran ini. Kalau di adat ini tidak kaitan untuk adat yang membicarakan soal bagaimana untuk eksekusi mama-mama yang seperti ini, karena kita ini dasar yang paling penting itu ada situasi waktu Injil belum masuk, itu situasi ini memang dulu ada di moyang kita. Dalam biasa indikasi ada suanggi-suanggi itu ada, tapi ketika Injil masuk, dia sudah menyucikan dan itu semua sudah dibakar dan itu semua sudah tidak ada. Bagi Injil itu sudah tidak ada. Jenazah EN kemudian langsung dibakar sesuai tradisi dan adat istiadat warga Nduga. Pihak keluarga juga menolak jenazah diautopsi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Seorang pemuda di Jalan Kebun Siri, Mimika ditangkap polisi karena mengancam kakaknya menggunakan senjata tajam. Peristiwa itu terjadi saat Martinus pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan terlibat cekcok dengan sang kakak. Sabinus akhirnya melaporkan adiknya Martinus ke Polsek Mimika Baru Selasa kemarin. Polisi langsung menangkap Martinus dan menjebloskannya ke dalam sel tahanan. Terkait kasus keributan yang terjadi di Kebun Siri, itu kita piket Polsek Mimika Baru mendapat pengaduan per telepon dari masyarakat bahwa ada keributan di kompleks Kebun Siri. Kemudian Ki Jangmiro dibantu dengan anggota BKU Brimob Kalimantan Selatan merespon tempat kejadian tersebut. Lalu kami mengamankan satu masyarakat yang berinisial M. Kemudian kami amankan sementara selama 12 jam. Setelah itu kami keluarkan, kami selesaikan secara kekeluargaan dan masalahnya sudah dianggap selesai. Adapun laki-laki diamankan itu karena dia mengancam keluarganya menggunakan sebilah parang. Keluarga yang dimaksud itu saudara laki-lakinya. Polisi akan mendamaikan kakak beradik ini dan meminta mereka menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Biasanya lapak penjual ikan memenuhi pasar Wamanggu Merauke. Namun sudah sepekan ini lapak ikan tidak beroperasi karena nelayan banyak yang tidak melaut. Sudah sepekan cuaca di Merauke buruk sehingga nelayan tidak berani mencari ikan. Akibatnya pasokan ikan tidak ada, hanya ikan air tawar seperti mujair yang tersedia di pasaran. Karena stok sedikit, ikan mujair pun menjadi mahal. Mereka sementara ini tidak ada ya? Kosong. Kosong, kenapa itu? Ombak katanya. Ombak ya? Udah berapa hari kosong seperti ini? Memasuki Natal kan? Natal ya? Udah seminggu ya? Kira-kira masih lama ini kosongnya? Biasanya sih. Biasanya ya? Sampai berapa kalau ada memang yang jual sekarang ini? Pertalinya? Mahal. Mahal? Bisa 50. Bisa 50. Jadi ini masih cukup lama ya? Yes. Jadi sekarang yang dijual ikan apa aja nih? Ikan Thailand sama ikan rawa saja. Mujair ya? Itu harganya mahal juga? Mahal juga. Sampai berapaan? Kita ambilnya mahal. 3 ekor 50, ada yang 1 ekor 25, yang pakai tali 35. Biasanya berapa itu kalau? Biasanya 25 saja normal. Sudah normal ya? Kosongnya pasokan ikan laut menurut pedagang akan berlangsung hingga pekan depan hingga cuaca membaik sesuai dengan prediksi BMKG. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Harga daging sapi di Merauke saat ini masih mahal. Warga berharap harga seharusnya sudah turun karena Natal dan Tahun Baru sudah berlalu. Hasil pemantauan di Pasar Wamanggu Selasa kemarin, daging sapi dijual Rp120.000 per kilogram. Padahal harga normal daging sapi berkisar Rp100.000 per kilogram. Setelah Natal dan Tahun Baru ini, harga daging sapi seperti apa Pak harganya? Kalau sekarang ini harga masih tetap naik 120 per kilo. Tapi kemungkinan biasa pertengahan bulan ini biasa harga daging sapi turun. Karena kalau daging rusa banjir tetap daging sapi turun. Kemarin harganya sampai 120 waktu Natal itu ya? Iya, 120 sampai sekarang belum turun. Kenapa sampai seperti itu Pak? Karena stok sapi juga masih kurang. Cukup mahal di luar ya belinya? Iya. Menurut pedagang, harga daging sapi masih tinggi karena permintaan yang tinggi di tengah suasana liburan saat ini. Pedagang memperkirakan harga daging akan turun pada pekan kedua Januari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan calon guru penerimaan tahun 2021 lalu memadati Mapolres Merauke Selasa kemarin. Mereka datang untuk mengurus kelengkapan persyaratan, seperti surat keterangan catatan kepolisian dan surat bebas narkoba. Polisi mewajibkan calon guru ini untuk menaati protokol kesehatan, sehingga mereka yang tidak mengenakan masker dilarang masuk ke Mapolres. Kamu sekarang lagi ngurus apa ini? Kami lagi urus persyaratan untuk melengkapi pemberkasan ulang CP P3K. P3K itu ya? Itu formasi tahun 2000 berapa itu? 2021 ya? Iya. Baru nikah sendiri dapat di mana? Saya dapat di Bubul 10 sebagai guru agama Katolik. Guru agama Katolik ya. Nah, selain SKCK apalagi yang diurus ini? Kami urus SKCK mulai dengan sidik jari, SKCK, surat kesehatan, bebas narkoba, semuanya itu nanti kami masukkan dalam format yang sudah disiapkan, dikirim secara online. Mengurus SKCK dan surat narkoba tidak membutuhkan waktu lama. Dalam waktu sehari surat tersebut sudah terbit. Ratusan guru itu direkrut Pemda untuk ditempatkan di pedalaman karena Pemda masih kekurangan guru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seorang pemuda di Mimika ditangkap polisi lantaran mabuk dan membuat keributan, hingga merusak kendaraan milik warga di Jalan Yosudarso. Pemuda bernama Ferry ini juga terlibat cekcok dengan warga sekitar, sehingga warga melaporkannya ke polisi. Polisi langsung menangkap Ferry dan menjebloskannya ke sel. Terkait kasus keributan yang terjadi di belakang Hotel Serayu, Kijang Miru mengamankan satu Medan Solo berdasarkan keterangan dari masyarakat yang ada di tempat bahwa pelaku melakukan pemalakan terhadap pengendara motor yang lewat di tempat tersebut. Kemudian dia sempat menganiaya satu masyarakat, kemudian merusak kendaraan bermotornya. Nah, setelah itu Kijang Miru respon dan kita amankan yang bersangkutan. Kita amankan selama 12 jam, 1 kali 12 jam. Kemudian keesokan harinya kita selesaikan secara kekeluargaan dengan cara mengganti kerugian korban tersebut. Kerugiannya berupa motor yang rusak, terus biaya berobat yang sudah mereka keluarkan untuk ini berobat ke rumah sakit. Kasus kriminalitas di Kabupaten Mimika rata-rata disebabkan pengaruh minuman keras. Polisi sudah berkali-kali menghimbau agar warga tidak mengonsumsi miras berlebihan, namun selama peredaran miras tidak terkendali, kebiasaan ini akan sulit berubah. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. Wilayah perbatasan RI Papua Nugini merupakan daerah yang cukup rawan peredaran narkoba. Polres Kerom sepanjang tahun 2021 telah menangani 12 kasus narkoba dengan menyita barang bukti ganja 3,2 kg serta meringkus 20 orang tersangka. Polisi juga menyita 85 botol minuman keras serta 4 ember minuman keras lokal. Kapolres Kerom AKBP Christian Ayer mengatakan untuk memberantas peredaran minuman keras dan narkoba,
Pihaknya akan menyosialisasikan pemahaman bahaya minuman keras dan narkoba, bekerja sama dengan tokoh agama dan pemerintah daerah setempat. Dari Sat Narkoba sendiri sudah melakukan penindakan kepada mereka yang menggunakan narkoba, ya. Tapi tentunya ini tidak cukup hanya melakukan penindakan. Sebenarnya yang utama adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri, apalagi dengan daerah perbatasan. Nah, ini langkah yang kita lakukan adalah melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kembali lagi kepada tokoh-tokoh adat di sekitar perbatasan. Nah, mereka juga karena mereka yang langsung di tempat itu, sehingga kalau ada orang yang masuk ke dalam dengan kesadaran yang ada, pemuda-pemuda yang ada, kalau melihat ada yang mencurigakan, segera membawa barang yang kiranya mencurigakan, segera memberitahukan kepada polsek yang terdekat. Karena anggota juga di polsek juga terbatas, tapi masyarakat tentunya dia bisa mengetahui mana ini orang yang dari luar, mana ini warganya sendiri atau orang-orang asing yang ada. Nah, apabila ada itu, mereka informasikan ke polsek dan juga mereka juga menyampaikan kepada orang asing tersebut, masyarakat yang datang dari luar, supaya tidak membawa barang-barang tersebut, ya, sehingga ini tidak begitu gampang untuk keluar masuk di wilayah Kero. Nah, tentunya penindakan di tahun 2021 sudah ada 12 penindakan untuk masalah narkotika yang dilakukan oleh Sat Narkoba, tapi yang utama kita adalah pencegahan dan juga memberikan kesadaran pada masyarakat di perbatasan untuk bisa sama-sama menjaga daerah perbatasan itu dari narkoba. Karena narkoba ini dampaknya sangat merusak generasi muda. Kapolres juga meminta orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka, serta meminta warga segera melapor bila mengetahui ada peredaran narkoba di wilayahnya. Hendra melaporkan dari Kerom, Papua. 2.400 polisi mengikuti pemantapan pelatihan Bintara Noken Polri yang dibuka langsung Kapolda Papua di halaman SPN Dok 9 Jayapura. Kapolda mengingatkan kehadiran Bintara Noken di tanah Papua untuk melayani masyarakat. Kapolda juga meminta anak buahnya tetap disiplin dan menjaga tutur kata. Ingat dan asa terus. Kau mau jadi apa, mau jadi serse, mau lalu lintas, mau brimob, mau apa, itu ingat dan asa terus. Tetapi kembali lagi modelnya model pelayanan kepolisian yang ada di tanah Papua. Gunakan setiap detikmu untuk belajar. Belajar dari alam ini. Belajar dari seniormu. Belajar dari lingkungan tugasmu. Belajar dari tempat di mana nanti kalian ditempatkan. Karena itulah yang akan mendewasakan diri kamu sebagai akumulatif daripada apa yang telah kamu dapat di lembaga pendidikan. Dan tidak berhenti belajar. Karena usia kalian masih muda-muda, ada kesempatan untuk sekolah, ngambil sarjana, ngambil. Karena kalian sudah punya uang. Jangan habis ini sudah penempatan, ajukan kredit untuk punya motor. Ajukan kredit untuk bayar pinjaman. Ajukan kredit untuk menutup utang orang tua. Ini ingat baik-baik. Karena kalian 2000 ini hadir untuk melakukan pelayanan prima. Sudah dilantik, sekarang kalian pemantapan di sini. Ini pembulatan sebelum nanti kalian menuju masing-masing polres. Saya sudah sampaikan di beberapa polres yang saya kunjungi, termasuk di Polwan. Tentunya kami akan siapkan untuk kembali ke tempat di mana kalian dikirim. Kalau dikirim dari Wamena, balik ke Wamena. Dikirim dari puncak, kembali ke puncak. Dikirim dari Intan Jaya, kembali ke Intan Jaya. Untuk apa? Untuk tadi yang saya sampaikan. Kalian lah yang akan mendekati saudara-saudaramu. Bicaralah, gunakan hatimu untuk merebut hatinya. Untuk apa? Mengatakan kepada mereka,
kami NKRI. 99% Bintara Noken ini lahir dan besar di tanah Papua, sehingga mereka sudah mengetahui karakteristik budaya dan tradisi masyarakat. Bintara Noken Polri adalah anak asli Papua yang diterima khusus dengan menggunakan anggaran otonomi khusus. Mereka akan ditugaskan di 29 Polres untuk mengisi kekosongan polisi, mengingat wilayah Papua yang sangat luas dan tidak sebanding dengan jumlah polisi yang bertugas. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.